Perkenalkan, nama saya Laili Haniah dengan nomor induk mahasiswa 2220050. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian motivasi berprestasi. Pengertian motivasi sendiri yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi berprestasi adalah menerapkan standar kinerja dan standar kesempurnaan yang tinggi, serta mendorong orang lain dan diri sendiri untuk berprestasi, mencapai bahkan melebihi sasaran yang telah ditentukan. Kemudian lemahnya upaya yang dikerahkan seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu sangat ditentukan oleh motivasinya. Jadi, apabila seseorang tersebut memiliki motivasi yang rendah, maka hasil kerjanya pun kurang bagus. Kemudian, dalam berwirausaha juga sangat dibutuhkan semangat dan motivasi yang tinggi guna mencapai hasil yang baik. Kemudian, motivasi berprestasi menjadi tanda bagi wirausahawan bahwa ia tidak gampang menyerah dalam mencapai tujuannya. Kemudian seseorang yang mempunyai atau memiliki motivasi berprestasi dapat dicirikan dalam beberapa hal, seperti dia menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin, kemudian semangat dan bekerja keras, kemudian berpikir dan selalu berorientasi ke depan, kemudian senang bekerja dalam suasana bersaing, serta merasa kecewa apabila hasil kerjanya itu kurang bagus. Itulah beberapa hal atau ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan nomor induk mahasiswi 2220011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengertian kerjasama tim dan ciri-ciri tim yang efektif. Nah, pengertian kerjasama tim yaitu suatu keahlian dari sekelompok orang untuk dapat bekerja sama mencapai goal yang sama. Adapun prinsip-prinsip dalam kerjasama tim. Yang pertama, mempunyai kepercayaan. Setiap anggota dalam tim harus saling percaya bahwa anggota lainnya mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, mempunyai totalitas. Dalam mewujudkan kerjasama yang baik,
setiap anggota harus bekerja dengan total. Yang ketiga, memiliki kekompakan. Kekompakan dalam kerjasama tim dapat terjalin jika setiap anggota paham terhadap tujuan bisnis. Yang keempat, keadilan. Dalam bekerja sama tim harus memiliki keadilan agar terjadi keseimbangan dan tidak terjadi kecemburuan antar anggota lainnya. Yang kelima, toleransi. Agar pekerjaan tidak terhambat, setiap anggota harus memahami tujuan yang sama dengan anggota lainnya. Nah, tujuan dari kerjasama dalam tim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membangun komunitas dalam tim. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, menghindari konflik horizontal. Yang keempat, menghasilkan keputusan yang kolektif. Ciri-ciri tim yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, mempunyai antusiasme yang tinggi. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, mempunyai komunikasi yang efektif. Yang kelima, resolusi konflik. Yang keenam, mempunyai keahlian. Dan yang ketujuh, evaluasi. Sekian dari saya. Baik, kemudian saya Adi Saputra, NIM 2220037 akan menjelaskan cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam wirausaha. Motivasi berprestasi sangat dibutuhkan dalam berwirausaha, karena dengan memiliki motivasi berprestasi akan menumbuhkan inovatif, kreatif, serta semangat untuk memajukan usaha yang dikelola. Beberapa cara menumbuhkan motivasi berprestasi dalam berwirausaha antara lain dengan paksaan, di-force, atau melalui perintah atau instruksi bersifat memaksa. Pada awalnya subjek akan melakukan tugas didasarkan pada rasa takut apabila menolak tugas tersebut. Metode ini sangat tepat dilaksanakan oleh mentor atau coach kepada orang yang ingin maju tetapi tidak menyadari potensi raksasa di dalam dirinya. Dengan persuasif atau persuasion, melalui cerita-cerita yang menarik sehingga subjek terpikat dan atas kemauan sendiri meniru gambaran tentang keberhasilan orang lain. Metode ini tepat untuk menumbuhkan motivasi wirausahawan yang belum banyak memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kewirausahaan. Kemudian dengan stimulasi atau stimulation dalam bahasa Inggrisnya, melalui gambaran dan petunjuk sehingga subjek tertarik dan timbul inisiatif sendiri untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Metode stimulasi ini akan lebih baik bila diterapkan pada subjek yang sudah memahami permasalahan kewirausahaan. Kemudian belajar dari konsep 3M, mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hidup tanpa konflik tidak akan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha.